Selamat datang di sesi keempat mata kuliah Interaction Design dengan topik Setting the Vision, Scenarios and Design Requirements. Pada sesi ini, kita akan fokus pada bagaimana skenario membantu kita mendefinisikan kebutuhan desain interaksi. Sebelum kita mulai, mari kita lihat hasil pembelajaran yang kita ingin capai. Ada dua learning outcomes, yaitu yang pertama, mampu mendefinisikan esensi dari desain interaksi pengguna. LO2-nya mampu menerapkan teknik dan prinsip dalam mendesain interaksi pengguna. Nah, melalui studi kasus dan contoh praktis, kita akan memahami bagaimana skenario dan kebutuhan desain membantu kita mencapai hasil pembelajaran ini. Mari kita mulai. Nah, di dalam goal direction atau tujuan untuk user yang ingin dicapai, ada yang namanya skenario di dalamnya. Nah, skenario itu akan berujung kepada kebutuhan dari desain. Nah, skenario itu boleh dikatakan seperti kalau kita nonton film, itu seperti plot cerita, merupakan satu narasi yang utuh. Nah, skenario bukan fitur. Ya, biasanya kita lihat dalam desain produk digital ada fitur-fitur ya, kemampuannya apa. Tapi itu bukan skenario. Skenario juga bukan seperti spesifikasi dari televisi, misalnya berapa inch, resolusinya berapa. Tapi skenario itu seperti satu tujuan dari bisnis yang disajikan dalam bentuk narasi yang mewakili user yang berinteraksi dengan produk digitalnya. Misalnya ini ada satu gambaran seorang wanita bernama Debbie, dia pergi ke bisnis trip, dia ingin booking hotel, ya, booking ruangan atau kamar yang bagus dan memiliki review yang bagus. Nah, ada tahap-tahap cerita lah skenario itu, di mana dia browsing di internet untuk mendapatkan hotel yang pas, kemudian dia melihat berbagai macam hotel yang memenuhi kebutuhannya, kemudian dia lihat harganya, kemudian dia melihat rating yang orang misalnya beli, dan akhirnya dia memilih kamar dan hotel yang pas. Nah, itu adalah skenario yang dia pilih untuk berinteraksi dengan produk. Sekarang coba kita lihat apa perbandingan antara skenario dengan yang bernama use case atau juga dengan user story. Pertama, mereka memiliki kesamaan, sama-sama berbicara tentang interaksi pengguna dengan produk digital. Namun mereka memiliki spesifik yang berbeda, yang tidak sama. Nah, skenario itu nanti kalau kita sudah pernah lihat minggu yang lalu tentang persona, skenario itu bagian di dalamnya dari persona. Ya, misalnya kita lihat di persona di bagian sebelah kanan, itu tentang seorang yang bernama Angela, diwakili sistemnya. Ya, dia yang akan jadi pengguna. Dan kemudian ya kita tahu dia punya profile background, dia punya goal, dia punya motivasi, dia punya frustasi, dan juga ekspektasi. Dan di bagian akhir, di bagian sebelah kanan itu namanya skenario. Skenario dia melakukan apa dengan interaksi dengan produknya. Jadi skenario sekali lagi adalah bagian dari persona.
Sedangkan use case, kalau kita pernah mungkin lihat, use case itu berbicara tentang masalah teknis orang yang mendesain sistem informasi misalnya atau satu produk digital. Ada use case ya, misalnya di sini seorang waiter, client, dan kasir dan chef itu adalah aktor-aktor yang memiliki interaksi dengan sistem, dan ada banyak use case-nya. Misalnya klien mengorder food, kemudian si waiter menerima ordernya, kemudian klien makan foodnya, kemudian klien bayar foodnya, dan di sini kasir menerima pembayaran, dan di dalamnya ada juga perpanjangan daripada order food, misalnya order wine, dan kemudian chef juga menerima ordernya dan dia memasak. Ini adalah bagian yang disebut use case. Itu berbeda dengan skenario. Mungkin kita juga pernah tahu apa itu yang disebutkan user story di Agile Design Method, yaitu ada namanya user story. Itu tidak sama, karena user story itu bicara di design method Agile. Nah, sekarang kita sampai kepada yang disebut dengan proses untuk sampai kepada definisi kebutuhan desain. Jadi ujung-ujungnya kita harus menentukan kebutuhan daripada desain apa. Nah, dimulai dari proses pertama, yaitu menciptakan atau menemukan masalah dan kemudian melakukan penyataan visi. Ini adalah bagian pertama. Ya, bagian pertama ini sangat penting dalam semua proses apapun untuk seorang desain mengerti gitu ya, apa sebenarnya tujuannya, masalah yang ada dari problem untuk produk itu apa, dia mau didesain untuk apa ya, sebelum dia masuk pada situasi yang ke depan, apa yang dibutuhkan. Itu tentang visi ya, tentang goal. Kalau itu sudah dapat, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah brainstorming, explore atau mencari sedalam-dalamnya apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh user ya. Jadi ini butuh pembicaraan, diskusi dan sebagainya untuk menemukan hal yang paling cocok, solusi paling cocok. Ada banyak sekali solusi, ada banyak sekali konsep yang sudah ada, dan mungkin ada yang tereliminasi, ada yang diteruskan. Ya, jadi akhirnya menemukan atau menyaring-nyaring yang mana benar-benar diperlukan ya. Setelah tahap yang visi yang pertama, masuk ke brainstorming. Oke, jadi brainstorming harus berada pada solusi kebutuhan, solusi daripada user. Tahap yang berikutnya adalah tahap di mana kita membuat persona. Jadi yang kedua itu termasuk dalamnya survei, termasuk di dalamnya wawancara, mungkin termasuk di dalamnya grup diskusi, dan kemudian setelah itu dibuat dalam bentuk persona ya. Persona itu satu mental model, masih ingat mental model, suatu yang diinginkan oleh user ya. Kemudian itu sangat berbeda dengan implementasi model, sesuatu yang dibuat oleh seorang teknisi gitu. Mental model yang diinginkan oleh user, dan kemudian representasi model itu diantaranya yang akan dibuat, yang akan dijadikan. Nah, ekspektasi persona itu apa? Nanti seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, akan ada satu atau dua halaman yang memiliki foto dari seseorang yang diberi nama. Ya, misalnya di sini profil Ayu Lestari, dia wanita berusia 20 tahun, pendidikannya mahasiswa desain komunikasi visual Bina Nusantara. Ini mewakili seorang user yang dari BINUS ya. Kemudian dia punya personality, dia punya biografi, dia punya skill,
dia punya end goals, ya, dia menjadi apa, tujuannya apa, produknya mau apa, dia ada frustasi, dia punya motivasi, dan pada ini persona itu dibuat, ya, diidentifikasi. Ini sangat penting karena di situ di dalamnya adalah experience, status sosial, kognitifnya, kemudian behavior daripada pengguna itu. Ya, jadi ini sangat penting untuk menemukan interaksi dengan produk. Misalnya dia ingin menggunakan apa dalam belajar. Seperti gambar itu dia pakai laptop, dia pakai buku, ada misalnya dia pakai email dan sebagainya. Jadi mengidentifikasi persona adalah tahap yang ketiga. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat skenario, ya, skenario. Jadi skenario dalam persona itu dibuatlah, ya, diidentifikasi kira-kira skenario itu bagaimana. Nah, skenario disebut dengan yang paling utama untuk ditemukan adalah konteks skenario. Skenario yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi yang pas. Biasanya kita tahu user persona itu bisa primary, bisa secondary, bisa yang lain-lain. Nah, konteks skenario itu berbicara tentang motivasi, kebutuhan, goal, dan produk yang mau dibuat ke depannya seperti apa. Ya. Nah, konteks skenario ini sangat penting karena itu bicara tentang scope, ya. Tapi itu bukan terlalu spesifik, secara luas saja. Karena kita akan menjangkau satu scope, misalnya mahasiswa, misalnya ibu-ibu, ya, misalnya para pengusaha. Ya, konteksnya mereka ingin pakai produk itu seperti apa. Nah, ini misalnya gambaran satu contoh di mana satu skenario yang satu persona yang lain dan di dalamnya ada skenario. Seorang wanita berumur kira-kira 18 tahun, dia masih pelajar, ya, di sekolah di SMA misalnya. Kemudian dia punya background, dia punya goal, dia punya talent dan gift, dan kita pingin dia dilakukan apa. Ya, misalnya dia di sini tujuannya kita mau menawarkan produk yang membuat dia bisa mengambil tes DNA misalnya. Nah, cocok tidak? Nah, ada skenario, ya. Skenario apa yang mau ditawarkan? Ditawarkan adalah paket talents dan gift supaya kita bisa menemukan dia bisa menemukan kira-kira dia tuh punya kemampuan di mana, dia bisa dia bisa melanjutkan studi di bidang apa sesuai dengan tes DNA-nya misalnya. Nah, ada skenario di sana, konteksnya seperti apa. Nah, berikutnya kalau sudah selesai step yang keempat, sampailah yang di ujung, yaitu identifikasi kebutuhan desain. Jadi dari yang 1, 2, 3, dan 4 itu kalau sudah jelas, sudah dapatkan, kita sudah menemukan skenario yang utama, kita menentukan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Nah, di situ ada requirement. Requirementnya bukan cuma satu, misalnya datanya. Yang dibutuhkan datanya apa? Data requirementnya. Apakah data pribadi atau data sekolahnya atau data video, audio, data apa saja yang dibutuhkan, ya. Kemudian functional requirement, ya. Function sistem ini bisa apa? Ya, dia bisa melakukan yang utama seperti apa? Misalnya kalau sistem misalnya rumah sakit atau kantor atau tempat praktek dokter, dia ada kebutuhannya apa, ya. Kebutuhan untuk menerima pasien, mencatat pasien, membukukan pasien, membuat misalnya membuat jadwal appointment dan sebagainya. Kemudian contextual requirement, ya, requirement yang pas untuk masalah dia, ya, jadi lebih spesifik, ya, konteksnya. Jadi itu semua harus jelas, ya. Misalnya ada seorang yang membutuhkan membangun
uh, mobile aplikasi. Ya, di mobil aplikasi seorang agen real estate namanya Vivian misalnya. Dia ingin mengembangkan aplikasi mobile. Nah, dalam hal ini bukan dia mengembangkan, orang akan mengembangkan mobile aplikasi untuk real estate yang akan dipakai oleh Vivian. Nah, Vivian itu harus kita gambarkan kebutuhannya, kebutuhan interaksinya, data yang dibutuhkan apa, kebutuhan fungsinya apa. Misalnya dia memerlukan sistem data klien, menyimpan data klien, dan kemudian dia harus sistem itu harus memberikan notifikasi kalau misalnya dia ada tugas penting dalam hari-hari, pagi, siang, jadwalnya seperti apa, untuk ada notifikasi, dan kemudian dia bisa menggunakan dengan cara bagaimana, itu semua dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam data requirement, functional requirement atau context requirement. Ya, jadi di sini sudah selesai apa yang kita bahas hari ini. Jadi topik ini untuk memperlengkapi kemampuan kita. Jadi kita perlu praktek dan saya akan kasih tugas. Tugasnya adalah memilih sebuah produk atau aplikasi yang Anda pikir itu sering digunakan, yang cocok dengan apa yang Anda pikir mau dibuat. Kemudian buatlah persona. Nah, dalam persona itu ada skenario yang penting namanya skenario konten. Ya, bikin skenarionya, kemudian identifikasi 3 kebutuhan desain utama. Ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan? Ya, yang tadi ya, functional requirement, kemudian data requirement dan context requirement. Kumpulkan dalam bentuk PDF dan kirimkan sesuai dengan jadwal yang di forum. Ya. Ada juga quiz yang akan dimasukin dalam forum yang akan dapat diakses untuk menguji apakah Anda sudah mengerti bahan yang dibahas hari ini. Sebagai kesimpulan, ya untuk mendapatkan satu requirement definisi itu yang paling penting ada prosesnya. Ya, prosesnya itu mulai dari awal kita harus menciptakan apakah masalahnya dan kemudian kita menentukan visi statementnya. Kemudian yang kedua kita lakukan explore atau brainstorming. Kemudian kita buat persona, apa persona punya ekspektasi. Kemudian kita membangun skenario sesuai dengan konteks dan kemudian terakhir kita mengidentifikasi requirement-nya. Ya, jadi ini sangat penting. Konten skenario itu adalah hal yang bagian daripada persona yang penting untuk menemukan motivasinya, kebutuhannya, dan berbagai target apa yang akan dibuat oleh produk. Ya, tapi ingat skenario itu harus cukup general, jangan terlalu sempit. Ya, dia harus menggambarkan interaksi user dengan produk dan harus menemukan yang cocok untuk kebutuhan daripada user. Ya, ingat untuk membaca buku referensinya supaya kalian bisa mengerti lebih dalam lagi. Itu di buku About Face: The Essential of Interaction Design, 4th edition.